Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan banyak pertandingan ya yang berlangsung di Inggris khususnya pada dini hari. Ada di IPL lanjutan ada 2 pertandingan tunda, Arsenal melawan Everton, kemudian Liverpool melawan Wolves. Dan seperti yang sudah mungkin kita tahu semua, hasil pertandingan adalah tuan rumah memenangkan semua laga, bahkan dengan clean sheet. Arsenal itu menang melawan Everton dengan 4-0, itu membalas kekalahan mereka 1-0 di Goodison Park dan membuat Arsenal sekarang ini berjarak 5 poin di atas juara bertahan peringkat kedua Manchester City. Mereka 60 poin, Manchester City 55 saat ini. Jadi lebih enak buat mereka, agak menjauh, namun masih seru tetap persaingan untuk bisa merebut gelar di IPL. Sementara Liverpool di Anfield itu menang dengan 2-0 melawan Wolves. Wolves ini mengalahkan mereka sebelumnya dengan 3-0. Dan ini pembalasan bagi mereka, di mana Liverpool sedang bagus-bagusnya untuk 4 pertandingan terakhir tidak kalah di IPL. Sejauh ini udah clean sheet buat mereka. Dan sekarang mereka naik di peringkat ke-6 klasemen sementara di IPL. Sama poin dengan Fulham, 39 poin. Ya, Liverpool bermain dengan 24 pertandingan. Dan ini menjadi suatu hal yang bagus bagi Jurgen Klopp. Ya, ketika memang kurang begitu baik, ya, akhir-akhir ini penampilan mereka sebelum mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus di 4 laga terakhir. Dan kita tahu bersama bahwa Klopp sedang berusaha untuk bisa mengkatrol lagi, menaikkan posisi dari Liverpool untuk naik bertarung berlomba untuk masuk di 4 besar. Ya, mungkin berjarak hanya 5 poin dengan Tottenham Hotspur yang ada di peringkat keempat, tapi masih ada Newcastle yang menjadi penghalang mereka juga, 41 poin. Dan mereka mungkin saja akan tersisi di Liga Champions karena sudah kalah lawan Madrid ya dengan sangat telak 2-5 di Anfield, dan mereka masih akan memainkan laga kedua di Madrid, tapi ini memang sulit ya buat Muhammad Salah dan kawan-kawan. Nah, tidak kalah menarik, saya rasa itu berlangsung juga di Inggris untuk putaran kelima Piala FA ya, sebelum masuk ke babak perempat final, di mana kita tahu bersama MU bermain di Old Trafford di kandang mereka itu bisa membalikan keadaan setelah tertinggal 1-0 dari West Ham United saat Said Ben Rahma menggetarkan gawang David De Gea, dan kemudian mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Ada gol bunuh diri setelah main babak pertama 0-0, ada gol bunuh diri dari Nayef Aguerd di menit 77 sebelum ada 2 gol itu terjadi di penghujung laga. Dan ini diciptakan oleh anak muda asal Argentina ya, Alejandro Garnacho. Ini yang tampil starter sejak awal dimainkan oleh Ten Hag, pemain ini. Dan dia tampil luar biasa ya, ada 3 tembakan yang dilakukan, ada 6 dribble sukses, ada 2 tackle yang dilakukan oleh seorang Garnacho, dan saya pikir layak kalau dia diganjar dengan man of the match dalam laga melawan West Ham United. Dan MU lolos ke babak perempat final. Ya. Setelah Garnacho bisa membuat gol di sini, dan kita lihat Fred juga yang masuk di babak kedua ya 4 menit sebelum pertandingan mungkin berakhir, dan dia bisa melengkapi kemenangan MU dengan 3-1. Tapi momen paling bagus memang setelah imbang di babak pertama adalah dimasukkannya Casemiro ya, untuk bisa menjaga keseimbangan lapangan tengah, karena Ten Hag ini kan menyimpan Casemiro, Marcus Rashford, Fred, Lisandro Martinez, Rafael Varane, dan semua dimasukin di babak kedua. Tapi khusus kehadiran awal dari Casemiro ini yang mengubah permainan. Bahkan Casemiro bisa membuat gol dengan sundulan kepala sebelum dianulir oleh wasit. Ini pemain yang bagus ya, luar biasa untuk cara dia bermain menjadi jangkar di tengah. Dan lebih awal memang Sabitzer dimainkan di tengah di sini ya, bersama dengan Scott McTominay. Karena di jantung pertahanan juga ada Maguire dan Lindelof, tapi Lindelof akhirnya ditarik keluar. Di babak kedua Lisandro Martinez masuk. Ada Tyrell Malaysia ya, yang bermain dengan Diego Dalot juga di sisi bek sayap di sini. Sementara Anthony di depan, ada juga dengan Garnacho, Bruno Fernandes, Weghorst yang bermain sana. Dan pergantian yang dilakukan oleh Ten Hag ini memang sangat tepat ya. Kita lihat kan, selain Fred yang bisa membuat gol walaupun masuk di menit 86, tapi sebelumnya juga di menit 8 ada pergantian pemain, di Lisandro Martinez menggantikan Lindelof, kemudian Anthony keluar, Marcus Rashford masuk. Bahkan setelah mereka bisa unggul dengan Garnacho bisa membuat gol, cepat-cepat Ten Hag bisa menarik keluar Garnacho. Rafael Varane yang masuk untuk memperkuat lini belakang, mengamankan keunggulan mereka ya. Sebelum ada gol dari Fred ya di injury time di sini, tapi mereka sudah punya kekuatan. Ada Maguire, ada
Lisandro Martinez dan Rafael Varane yang bertahan sangat kuat, apalagi dengan kehadiran Casemiro dan juga ada Fred yang dimainkan. Jadi memang mereka semakin kuat karena inilah tim terbaik yang sedang bagus setelah mereka meraih Piala Liga Carabao Cup. Sekarang mereka mengincar di Piala FA. Nah, setelah laga ini praktis sudah masuk ke babak perempat final. Ada 8 tim. Ini ada 4 tim yang masih bertahan dari IPL. Ada Manchester United sudah pasti, Manchester City. Jadi 2 Manchester ini lolos, ya. Kemudian ada Brighton and Hove Albion dan juga dengan Fulham United. Dalam undian, Fulham United ini menantang Setan Merah. Jadi undian ini ketemu, ini rame. 2 tim yang ada di IPL sudah langsung bertemu karena Fulham sebelumnya menyingkirkan Leeds dengan 2-0, sekarang mereka menantang. Ini kuda hitam yang harus diantisipasi dengan baik, ya. Harus fokus bagi MU kalau MU ingin mengejar lagi trofi mereka meraih di Piala FA. Ya, harus berhati-hati. Bukan tidak mungkin ini mereka akan tergelincir. Tapi lagi-lagi diuntungkan dengan hasil undian bahwa MU akan bermain di Old Trafford. Nah, kalau bermain di Old Trafford ini kan menjadi makanan bagi pasukan Ten Hag. Jadi selama ini ketika tampil sejak di putaran ketiga, MU itu entah ini secara kebetulan semua bermain di Old Trafford. Ya, dan 3-3 mereka menang. 3 kemenangan itu dengan hasil yang sama. Semua skor akhir itu 3-1 bagi MU. Ya, mereka mengawali dengan mengalahkan Everton, ya 3-1. Kemudian mereka mengalahkan Reading di putaran keempat itu dengan 3-1 dan putaran kelima yang baru saya bahas tadi mereka mengalahkan West Ham United dengan 3-1. Nah, undian nantinya mereka menghadapi Fulham, ya. Fulham ini dari 3 pertandingan terakhir mereka itu sejak putaran ketiga mereka 2 kali bahkan menang di tandang. Ini juga yang saya bilang berhati-hati, ya. Mereka selalu termotivasi sangat kuat. Mereka hanya sekali menang di kandang. Itu pertandingan terakhir melawan Leeds yang mereka menang 2-0 dan lolos ke babak perempat final. Sementara 2 tandang mereka mengalahkan Hull, ya, dengan 2-0 ketika bermain di Hull City. Kemudian mereka melawan Sunderland. Mereka menang dengan 3-2 di kandang Sunderland. Sekarang mereka akan melakoni laga melawan MU. Memang MU lagi bagus, ya. Sedang bagus, tetapi Fulham juga lagi bagus-bagusnya. Karena mereka tidak mengecewakan, tapi tim asuhan Marco Silva ini itu berada di peringkat ke-7 sementara saat ini. Ketika Liverpool menang melawan Wolves, memang ada pergeseran Liverpool ke-6, tapi poin mereka sama sebenarnya dengan Fulham. Fulham turun ke-7 dengan 39 poin. Ya, dalam hal ini. Jadi memang masih ramai dan mereka lagi bagus-bagusnya. Mereka sedang mengincar paling tidak lolos ke Liga Eropa untuk musim depan. Ya, Marco Silva itu mentargetkan bagaimana mereka ingin hadir di Liga Eropa. Mereka punya Alexander Mitrovic, pemain di depan yang sedang bagus, ya, menjadi top scorer mereka pada musim ini. Didukung oleh Willian, Joao Palhinha di sana bagus. Carlos, pemain yang oke. Ada Pereira yang selalu bisa diandalkan oleh Marco Silva. Jadi ini tim yang memang tidak ada bintang besar, tapi selalu menyulitkan bagi tim-tim besar. Nah, inilah saya bilang Ten Hag harus berhati-hati dengan ancaman dari Fulham untuk babak perempat final. Undian sudah terjadi di babak perempat final di sini. Kemudian City, ya, yang juga difavoritkan menjadi juara Piala FA itu akan berhadapan dengan Burnley. Saya rasa City akan ambil karena City diuntungkan juga bermain di Etihad, di kandang mereka. Pertandingan lainnya itu Sheffield United akan ketemu dengan Blackburn. Ini di divisi Championship. Kemudian ada Brighton, tim IPL lainnya yang masih bertahan itu ketemu dengan Grimsby Town. Grimsby Town ini tim yang ada di Liga 2, satu-satunya yang masih ada yang masih bertahan. Mereka membuat kejutan. Grimsby ini di luar dugaan mereka mengalahkan tuan rumah Southampton yang ada di IPL. Walaupun Southampton sekarang menjadi juru kunci, tapi kan ini tim di IPL yang kalah dari tim Liga 2. Southampton kalah dengan 1-2 melawan tamunya Grimsby Town ini. Nah, mereka akan menantang kembali dengan Brighton. Karena Brighton ini tim juga yang bagus. Salah satu yang menyingkirkan Liverpool adalah Brighton. Dan kalau bermain di kandang Brighton, saya pikir Brighton ini akan memenangkan laga. Walaupun tanpa mendahului. Jadi ada 4 tim yang saya lihat yang tergabung di babak perempat final. City, MU, Fulham, dan Brighton. Namun salah satu pasti akan gugur antara Fulham dan juga MU. Akan meninggalkan City mungkin dengan Brighton. Nah, di sini
bisa saja di final akan ketemu. Kalau ini berjalan mulus dan tidak ketemu di babak semifinal, bisa saja MU akan bertarung melawan Manchester City. Dua Manchester akan bertarung di final Piala FA. Ini yang akan ditunggu tentunya. Tapi jangan sampai mereka ketemu lebih awal ya. Kalau ketemu di semifinal. Burnley menantang City ini setelah mereka melawan Fleetwood yang mereka menang dengan 1-0. Kemudian kejutan lainnya terjadi adalah Sheffield menyingkirkan Harry Kane dan kawan-kawan. Tottenham Hotspur gugur di luar dugaan. Padahal Spurs ini lebih diunggulkan untuk lolos, ya, untuk bisa meramaikan di babak perempat final. Tapi di luar dugaan kalah dari Sheffield United dengan 1-0. Sehingga ya bagi Antonio Conte dan timnya harus memendam harapan mereka untuk bisa melaju, untuk bisa meraih Piala FA karena mereka sudah kandas duluan. Jadi kemarin itu atau pagi hari ya di Kamis dini hari itu dua tim gugur, Southampton dan Spurs dari IPL. Ini yang saya pikir di samping tentunya West Ham United, ya tim IPL lainnya yang kalah dari sesama tim IPL. MU ini yang saya pikir akan kita saksikan bersama-sama di babak perempat final. Sangat ramai karena bisa saja juga yang saya bilang tadi kan, City ketemu MU di semifinal dalam undian dan kemungkinan lain adalah mungkin Brighton akan ketemu salah satu pemenang dari Blackburn dan Sheffield. Sehingga di final nanti akan terjadi mungkin apakah MU atau City yang lolos akan bertarung dengan Brighton atau Sheffield atau Blackburn. Itu kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau mereka berdua dipisahkan City dan MU, bukan tidak mungkin keduanya akan ke final. Dan ini adalah final yang paling dinanti oleh pendukung masing-masing. Manchester Merah versus Manchester Biru. Kita akan tunggu nantinya. Dan seperti saya bilang tadi sudah ada jadwal yang akan berlangsung di perempat final. Siapa yang akan memenangkan tentunya bagi pendukung masing-masing berharap MU akan terus melaju, bisa menjadi juara lagi setelah meraih Piala Carabao, dan City juga terus akan bisa melaju sampai ke babak final. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, dan terima kasih kepada W88 yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan, The List. Kemudian ada Kalomang ya. Kalomang ini kalau Anda ingin pesan kaos, silakan hubungi ke 0813 54 69 2112. Jadi kaos-kaos yang keren-keren bisa dibuat oleh Kalomang. Ini kaos polos Mangkasara. Ini Wir ya. Ini dari Kalomang. Oke? Ciao.